Kepada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Taskin dan Bapak Diki, Bapak Taufiq Tahar dan seluruh tenaga ahli. Kepada rekan-rekan media yang pada pagi hari ini hadir di kantor baru kami, ya ini kantor baru dan baru saja direnovasi, jadi maaf kalau belum sempurna, tapi ya ini the best that we can do at the moment. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka itu mendapatkan 58% suara dalam Pilpres 2024. Insya Allah, sepanjang yang saya tahu itu adalah persentase suara yang tertinggi. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ini paling demokratis. Presidennya saja adalah orang yang paling dicintai orang. Kenapa? Hanya di Indonesia lah pemimpin dipilih langsung secara paripurna. Dan apa yang menyebabkan persentase kemenangan seperti itu adalah dukungan rakyat kecil dan janji kesejahteraan dan keadilan. Masih banyak rakyat kita di dalam garis kemiskinan, masih menjadi korban ketidakadilan, dan Pak Presiden ingin mengubah struktur itu. Ingat ya, bukan sekedar mengentaskan kemiskinan. Kalau sekedar mengentaskan kemiskinan atau menanggulangi kemiskinan, BLT saja mungkin sudah cukup membantu, bansos saja mungkin sudah cukup membantu. Tapi tujuan Pak Prabowo ini seperti pelatih bola. Di leg pertama pertandingan di sebuah turnamen kita kalah. Untuk menghadapi leg kedua, Pak Prabowo memastikan pemainnya berlatih dengan benar. Maka ada namanya sekolah rakyat miskin. Pak Prabowo ingin pemainnya siap, staminanya cerdas, makanya ada makan bergizi gratis. Ingat loh, di leg pertama kita kalah, leg kedua kita menang, kita masuk final. Tapi di lain pihak strategi harus diubah. Ibaratnya pemain bola, aliran bola dari kaki ke kakinya nggak lancar, sering ke intercept, kejegal oleh para pencari rente, kecegal oleh dipotong oleh lawan, misalnya dengan ada perang tarif, salah satu gitu. Nah, Pak Prabowo ingin memastikan aliran bola dari kaki ke kaki, dari belakang sampai ke depan, dengan memanfaatkan lebar lapangan, kita bisa gol dan mengejar ketinggalan. Kira-kira gitu. Nah, saya tidak berbicara tentang asupan gizi pemainnya lewat makan bergizi gratis, tapi kami BP Taskin akan menyoroti strategi permainan supaya kesebelasan Indonesia bisa menang di aliran bolanya lancar dari kaki ke kaki. Apa itu caranya? Pak Presiden menunturkan operasi desa merah putih dan operasi kelurahan merah putih di kota. Bagaimana bekerjanya koperasi itu? Sekarang sudah ada 80.147 koperasi desa dan kelurahan yang sudah dilegalisir itu 80.000 sekian. Secara hukumnya sudah berdiri 81.000, tapi sudah payung hukumnya hasil dari musyawarah desa dan musyawarah kelurahan adalah sekitar 80.000. Terus apa maksudnya ini? Kenapa koperasi ada 80.000 yang sudah dilegalisir? Artinya ada 80.000 dalam tanda kutip pelaku ekonomi baru yang bekerja secara sistematis dari lapangan belakang, sayap, tengah, sampai strikernya untuk memastikan aliran bola ke depan, ke samping, ke belakang terjaga.
Itulah yang dikendaki oleh Bapak Presiden dengan program strategis. Mungkin bagaimana permainannya? Ya, bawa lagi. Oke. Tadi saya bilang latihan untuk menjelang pertandingan leg kedua. Makan bergizi gratis, asupannya ya, gizinya ya. Makan daging diatur, jangan makan lemak, jangan tidur terlalu larut agar pertandingan kedua bisa segar. Permainannya di sini, Pak, Bapak Ibu, teman-teman. Di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya bilang tadi, Bapak Presiden ingin transformasi rantai pasok nasional, supply chain. Supply chain yang tidak adil inilah yang menyebabkan supply chain yang tidak adil inilah yang menyebabkan banyak ketimpangan ekonomi. Sering produksi petani, dari produksi petani ketika nyampe ke atas sampai ke ujung ke hilir, keuntungannya nggak jatuh ke petani. Ini yang ingin diperpendek oleh Pak Prabowo Subianto. Ini yang ingin alirannya lancar, aliran barang, aliran keuntungannya lancar kepada mereka yang berproduksi. Inilah koperasi yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo Subianto. Ini nggak bisa ya, yang pasarnya. Koperasinya people before profit. Ya, profit penting, tapi diutamakan rakyatnya. Model ekonominya berbasiskan keanggotaan koperasi, jadi mulai dari produsen sampai konsumennya kalau bisa dalam satu rantai pasok. Multi pihak, ya produsennya, ya distributornya, ya perusahaan swastanya, ya penerima manfaatnya. Kalau bisa menjadi satu bagian keanggotaan koperasi. Kita ingin menjadi cooperative nation, bangsa berbasis koperasi. Fokus pada sektor industri tertentu. Di hulu, ya, kita ingin petaninya, nelayannya, pemilik usaha, profesional dan praktisi industrinya terlibat. Penyedia alat energi, kalau memang koperasinya energi baru, sistem, sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan itu nanti Danantara, Himbara, Himpunan Bank Negara, ya. Kemudian di belakangnya ada BUMDes-nya, ada UMKM-nya, jaringan anggotanya, masyarakat umum, pemerintah, NGO, dan swasta. Kira-kira begitu, teman-teman. Supaya tadi aliran bola dari belakang sampai dari golnya tuh lancar. Kira-kira tuh. Kira-kira seperti apa? Barcelona atau SJ. 6 sore di Sindonews TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Apresiasi tertinggi bagi inspiratif otomotif di Indonesia. Dimeriahkan oleh